Gak ada cara yang paling ampuh untuk bisa cocok sama semua orang. Tapi ada beberapa langkah yang bisa ngebantu kita untuk memaafkan. Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita. Ini mumpung mau lebaran ya. Jadi salah satu ciri khasnya Idul Fitri adalah mohon maaf lahir dan batin. Nah, jadi ini kita coba ulas sedikit tentang gimana caranya kita bisa memaafkan. Gua tuh mulai waktu banyak kesal di dalam hidup gua dan gua pengen melepaskan rasa-rasa kesal ini adalah dengan cari tahu tentang makna memaafkan. Mungkin ya gue gak bisa kayak ustadz atau ustazah gitu ya, tapi ini sepemahaman gue ya. Memaafkan tuh menurut gue bukan berarti melupakan atau membenarkan tindakan yang menyakitkan. Memaafkan itu adalah keputusan yang diambil secara dewasa untuk melepaskan beban emosional yang kita bawa. Memaafkan itu menurut gue untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk orang yang nyakitin kita. Gue juga belajar untuk mengakui perasaan dan benar-benar merasakan emosi yang gue punya. Jangan pernah menekankan atau menyangkal perasaan kita. Izinin diri kita untuk merasakan kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan. Nulis jurnal atau bicara sama teman yang terpercaya itu bisa ngebantu kita memproses emosi kita. Karena memaafkan adalah proses yang sangat kompleks dan sangat pribadi, itu jadinya menurut gue memang gak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat dan gak bisa juga dilakukan oleh semua orang. Butuh banyak pemahaman yang dalam untuk sampai akhirnya kita bisa memaafkan. Tapi itu gak berarti gak bisa kita lakukan sama sekali ya. Atau kita harus nunggu momentum Idul Fitri ya, sebenarnya itu gak sih. Ini karena mumpung ada momennya, jadi mungkin jadinya bisa lebih cocok untuk kita lakukan sekarang gitu. Dan hal yang berikutnya yang mungkin bisa kita lakukan adalah berempati. Coba deh buat punya dan paham perspektif orang yang nyakitin kita. Ini agak susah menurut gue dan ini kayak nyari-nyari gitu ya jatuhnya. Tapi ini gak berarti kita harus setuju dengan tindakan mereka. Tetapi mungkin bisa kita coba pahami motivasi mereka, kenapa mereka bisa melakukan itu. Dan mungkin itu juga sekaligus bisa mengembangkan rasa empati kita. Coba memposisikan diri di posisi orang yang udah nyakitin kita. Dan kita juga perlu melepaskan dendam. Dendam itu menurut gue memang cuma merugikan diri kita sendiri. Ngelepasin dendam itu memungkinkan kita untuk melanjutkan hidup dengan hati yang lebih ringan. Fokus sama diri sendiri. Memaafkan itu adalah tentang penyembuhan diri kita gitu. Jadi kalau kita tetap marah dan sulit memaafkan, kita sedang merawat dan menumbuhkan luka yang besar di dalam diri kita. Fokus sama perawatan diri dan melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia, itu bisa jadi kita sudah berhasil memprioritaskan kesehatan mental dan emosional kita. Nah, ini yang paling penting menurut gue, memaafkan diri sendiri. Seringkali kita juga perlu memaafkan diri kita sendiri atas kesalahan yang telah kita bikin. Belajar deh untuk bisa melihat kesalahan itu sebagai sesuatu yang bukan selalu buruk tapi juga pelajaran buat kita. Belajar dari kesalahan kita dan menurut gue jangan terlalu keras sama diri sendiri. Menerima kesalahan yang pernah kita bikin itu adalah langkah yang paling penting untuk kita bisa maju ke tahap hidup yang lebih baik berikutnya. Dan kalau misalnya semua itu masih kesulitan, tentu saja gue menyarankan teman-teman untuk mencari bantuan profesional. Kalau kita ngerasa kesulitan buat maafin, jangan ragu untuk nyari bantuan dan terapis atau juga konselor. Mereka bisa ngasih bimbingan dan dukungan ke kita untuk penyembuhan kita. Dan proses. Dan menurut gue yang paling penting juga adalah waktu. Proses memaafkan itu butuh waktu. Jadi gak bisa buru-buru dan sabar dengan diri sendiri. Dan jangka waktunya itu gak ada yang valid ya. 1 hari, 2 hari. Ya semakin cepat semakin baik untuk diri kita sendiri tentunya. Tapi setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Penting banget buat diingat, memaafkan itu adalah pilihan, bukan kewajiban. Kita gak harus memaafkan seseorang kalau misalnya kita belum siap. Tapi memaafkan yang sudah pernah gue alami itu bisa membawa kedamaian dan kebebasan buat diri kita sendiri. Sampai ketemu di podcast Logika Rasa berikutnya. Logika Rasa, cerita yang bercerita.